sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai struktur tubuh hewan dan tumbuhan. Perkenalkan, nama saya Rama Widya Stuti. Nama saya Luki Prasetyo. Nama saya Sakia Setia Paramita. Nama saya Proto Aini. Nama saya Ella Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tubuh hewan dan tumbuhan. Tujuan 1. Mendeskripsikan beberapa spesifikasi di dalam sel-sel atau bagian-bagian sel dan jaringan tertentu hewan atau tumbuhan melalui referensi mandiri. 2. Mengetahui struktur-struktur spesifikasi morfologi ataupun anatomis organ atau jaringan hewan atau tumbuhan yang hidup di lingkungan tertentu melalui praktikum. Ketiga, mengetahui adanya hubungan struktur-struktur spesifikasi terhadap tersebut dengan fungsi tertentu bagi organisme yang bersangkutan. Alat dan bahan. 1. Tumbuhan di lingkungan sekitar 2 buah. 2. Hewan di lingkungan sekitar 2 buah. 3. Video. 4. Kamera. 5. Alat tulis. Prosedur kerja. 1. Carilah 2 jenis tumbuhan yang sama tetapi variasi berbeda yang ada di lingkungan sekitar Anda. Misalnya bougainville, bunga merah, dan bunga putih. 2. Carilah 2 jenis hewan yang sama tetapi variasi berbeda yang ada di lingkungan sekitar Anda. Misalnya katak dan kodok, belalang, capung, kupu-kupu, kadal, ikan mas dan ikan koi, cacing, burung, dan lain-lain. Ketiga, dokumentasikan melalui video aktivitas praktikum Anda dengan menjelaskan beberapa hal yang ada pada tabel 1 tumbuhan, tabel 2 hewan. Saya akan menjelaskan hasil penelitian tumbuhan 1, yaitu tentang sawi hijau. Sawi hijau merupakan tumbuhan monokotil. Ciri dari akar, morfologi dari akar tumbuhan hijau yaitu sistem perakaran serabut yang tumbuh menyebar di sekitar tanah dengan kedalaman 5 cm. Akar tersebut berbentuk fili dan diameternya kecil, ujungnya meruncing dengan kulit berwarna hijau muda hingga kuning pucat. Fungsi dari akar sendiri yaitu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, batang. Sawi mempunyai batang yang beruas dan pendek berwarna hijau dengan tekstur berair dan mudah patah. Tekstur permukaan batang halus dan tidak ditumbuhi oleh biji. Fungsi dari batang yaitu berfungsi sebagai penopang serta pembentuk daun sawi. Ketiga adalah daun. Daun sawi berbentuk lonjong dan memiliki tangkai daun yang panjang hasil pertumbuhan dari batang. Tangkai daun sawi berukuran besar, berdaging, dan mengandung banyak air. Permukaan daun memiliki tekstur yang halus, mengkilat, dan tidak ditumbuhi oleh bulu. Daun sawi mudah robek, dan tulang daun sawi menyirip. Daun sawi juga berbentuk oval dengan ujung yang membulat. Fungsi dari daun sebagai proses fotosintesis dan sebagai pernafasan. Yang keempat adalah buah. Buah sawi berbentuk lonjong dan ada juga yang berwarna hijau keputihan. Buahnya berupa kapsul yang terbuka dengan 2 katup, terdapat rongga yang di dalamnya terdapat butiran biji. Fungsi dari buah yaitu sebagai pelindung biji. Yang kelima adalah bunga. Tersusun dalam tangkai bunga yang disebut dengan tipe inflorentia, memiliki cabang yang banyak dan panjang. Tergolong sebagai bunga lengkap karena dalam setiap bunga terdapat putik dan benang sari. Ovarium dalam tanaman sawi berkembang dan memiliki sigma dalam 2 lobus, menyebutkan dalam tanaman sawi biasanya dibantu oleh serangga kecil maupun angin. Fungsi dari bunga yaitu sebagai alat produksi pada sawi. Yang terakhir adalah biji. Biji sawi berukuran sangat kecil dan berwarna coklat kehitaman, yang berbentuk bulat telur atau oval. Bagian permukaan biji licin dan mengkilap. Bijinya memiliki tekstur yang keras, bagian biji terdapat selaput biji sawi. Fungsi dari biji yaitu biji berisi embrio yang akan tumbuh menjadi tanaman baru dan biji juga mengandung cadangan makanan untuk embrio hingga akar dan daunnya berkembang. Ini saya akan menjelaskan hasil laporan dari tumbuhan 2 yaitu sawi putih. Sawi putih merupakan tumbuhan monokotil.
ada akar yang ciri-ciri morfologinya adalah sistem perakaran, yaitu akar serabut yang tumbuh menyebar di sekitar tanah sekitar 5 cm saja. Akar tersebut berbentuk fili dan diameternya kecil, ujungnya meruncing dengan kulit berwarna hijau muda hingga kuning pucat. Fungsi dari akar adalah menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua ada batang. Sawi mempunyai batang sejati pendek dan bersayap, terletak pada bagian dasar yang berada di dalam tanah. Batang sejati bersifat tidak keras dan berwarna keputih-putihan. Batang sejati memiliki ukuran panjang 5 cm dan diameternya 3,5 cm. Pada umumnya batang sawi putih bercabang. Fungsi dari batang sawi adalah sebagai penopang serta pembentuk daun sawi. Yang ketiga ada daun. Daun sawi berbentuk memanjang, membentuk roset yang sangat rapat satu sama lain, dan daunnya berwarna kuning pucat. Fungsi dari daun sebagai proses fotosintesis dan sebagai organ pernafasan. Yang keempat ada bunga. Tersusun dalam tangkai bunga yang disebut dengan tipe inflorentia, memiliki cabang yang banyak dan panjang. Tergolong sebagai bunga lengkap karena dalam setiap bunga terdapat putik dan benang sari. Ovarium dalam tanaman sawi berkembang dan memiliki stigma dalam 2 lobus. Penyebukan dalam tanaman sawi biasanya dibantu oleh serangga kecil maupun angin. Fungsi dari bunga adalah sebagai alat reproduksi dari sawi. Yang kelima ada biji. Biji sawi berukuran sangat kecil dan berwarna coklat kehitaman, berbentuk bulat, telur atau oval. Bagian permukaan bijinya licin dan mengkilap. Bijinya memiliki tekstur yang keras, bagian luar biji terdapat selaput. Biji sawi tergolong sebagai biji berkeping satu. Fungsi dari biji adalah berisi embrio yang akan tumbuh menjadi tanaman baru, dan biji juga mengandung cadangan makanan untuk embrio hingga akar dan daunnya berkembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian hewan pertama, yaitu belalang. Belalang termasuk hewan invertebrata. Belalang memiliki 3 bagian utama tubuh, yaitu kepala, dada atau torak, dan perut atau abdomen. Selain itu terdapat juga anggota tubuh lainnya seperti kaki yang bersendi berjumlah 6, sayap 2 pasang untuk terbang, dan sepasang antena sebagai alat sensor. Ini adalah antena dari belalang. Fungsinya adalah kepala berfungsi sebagai penerima rangsangan. Dada atau toraks berfungsi sebagai pusat gerakan serangga. Abdomen pada belalang berfungsi untuk mencerna makanan. Kepala. Bentuk umum kepala serangga berupa struktur seperti kotak. Terdapat mulut, antena, mata majemuk, dan mata tunggal atau ocelus. Permukaan kepala belalang sebagian besar berupa lubang. Melalui lubang ini berjalan urat daging dan kadang-kadang saluran darah dorsal. Kepala belalang terdiri dari 3-7 ruas. Fungsinya yaitu sebagai alat pengumpulan makanan, penerima rangsangan, dan memproses informasi di otak. Kepala serangga keras mengalami sklerotisasi. Badan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Fungsinya yaitu sebagai penopang organ dari belalang. Ekor. Di sini belalang tidak mempunyai ekor. Selanjutnya adalah organ. Organ belalang adalah organ geraknya, yaitu terdiri dari kaki depan dan kaki belakang. Kaki depan untuk mencengkam dan kaki belakang untuk melompat. Selanjutnya adalah kulit. Kulit belalang menyerupai daun. Fungsinya sebagai pelindung tubuh. Selanjutnya adalah sirip. Belalang tidak mempunyai sirip. Dan terakhir atau selanjutnya ini adalah antena. Antena belalang. Antena belalang terletak pada kepala dan biasanya tampak seperti benang memanjang. Seperti ini. Fungsinya yaitu sebagai penerima rangsangan seperti bau, rasa, raba, dan panas. Di sini saya akan
menjelaskan tentang hasil penelitian kami tentang hewan kedua, yaitu hewan ini termasuk invertebrata. Ciri morfologinya, belalang memiliki 3 bagian tubuh utama seperti kepala, dada atau torak, dan perut atau abdomen. Selain itu, terdapat juga anggota tubuh lainnya seperti kaki yang bersendi berjumlah 6, sayap 2 pasang untuk terbang, dan sepasang antena sebagai alat sensor. Fungsinya, kepala berfungsi sebagai penerima rangsangan, dada atau toraks berfungsi sebagai pusat gerak serangga. Abdomen pada belalang berfungsi untuk mencerna makanan. Kepala, ciri morfologinya, bentuk umum kepala serangga berupa struktur seperti kotak, terdapat mulut, antena, mata majemuk, dan mata tunggal atau ocelus. Permukaan kepala belalang sebagai besar berupa lubang atau foramen magnum atau foramen occipital. Melalui lubang ini berjalan urat daging dan kadang-kadang saluran darah dorsal. Kepala belalang terdiri dari 3-7 ruas. Fungsinya sebagai alat pengumpulan makanan, penerima rangsangan, dan memproses informasi di otak. Kepala serangga keras mengalami sklerotiasi badan. Ciri morfologinya terdapat dari 3 bagian utama, yaitu kepala, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Fungsinya sebagai penopang organ. Ekor tidak ada. Organ, ciri morfologinya organ gerak atau kaki depan dan kaki belakang. Fungsinya kaki depan untuk mencengkram dan kaki belakang untuk melompat. Kulit, ciri morfologinya berwarna coklat. Biasanya belalang ini akan berubah menjadi kecoklatan saat suhu lingkungan mulai tinggi alias pada musim kemarau panjang. Fungsinya sebagai pelindung tubuh. Di sini belalang tidak memiliki sirip. Setelah itu ada antena. Ciri morfologinya terletak pada kepala dan biasanya tampak seperti benang memanjang. Fungsinya sebagai penerima rangsang seperti bau rasa, raba, dan panas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.